Halo rekan-rekan peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 2 PPPK PPDN 2 Jatinangor 2026. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan identifikasi kasus lapangan di lingkup pemasyarakatan dan penerapan core values berakhlak sebagai wujud nyata kepatuhan terhadap Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Berikut adalah bagaimana nilai-nilai ini mentransformasi budaya kerja kita menjadi lebih profesional dan berdampak bagi masyarakat. Untuk kasus yang pertama, ada peredaran narkotika di dalam lapas. Kasus nyata, sejumlah petugas lapas ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat jaringan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Narkotika diselundupkan melalui berbagai cara, seperti barang kiriman, kunjungan, dan kolusi oknum petugas. Hal ini tentu melanggar nilai akuntabel, yaitu menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Lalu, melanggar nilai berorientasi pada pelayanan, yaitu merusak keamanan lingkungan binaan. Apa alternatif solusinya? Alternatif solusinya yaitu 1. Akuntabel. Sistem rotasi petugas rutin dan pemeriksaan dadaan razia tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, ada loyal. Perkuat kode etik dan sumpah jabatan. Berikan saluran pelaporan anonim atau whistleblower. Yang ketiga, ada harmonis. Pembinaan rohani dan konseling etika secara berkala bagi petugas. Yang keempat, ada kolaboratif. Kita bersinergi antara lapas, BNN, dan Polri dalam pengawasan terpadu. Masuk ke kasus yang kedua, yaitu pungutan liar atau pungli terhadap warga binaan. Temuan Ombudsman dan KPK tahun 2022 hingga tahun 2024, yaitu petugas meminta uang kepada keluarga-warga binaan untuk layanan kunjungan, pemindahan sel, akses fasilitas, dan proses asimilasi atau pembebasan bersyarat yang seharusnya gratis. Hal ini melanggar nilai berorientasi pada pelayanan, yaitu pelayanan tidak gratis dan diskriminatif. Lalu, hal ini melanggar nilai akuntabel dan harmonis, yaitu merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Apa alternatif solusinya? Alternatif solusinya yang pertama, berorientasi pelayanan. Standarisasi SOP pelayanan dengan tarif gratis dan papan informasi hak BPP yang jelas. Lalu ada akuntabel. Pemasangan CCTV ditambah mekanisme aduan digital. Kemudian ada kompeten, pelatihan integritas dan manajemen konflik kepentingan bagi petugas. Yang terakhir ada adaptif, yaitu digitalisasi layanan kunjungan dan administrasi untuk meminimalisir tatap muka. Pembahasan selanjutnya terkait kekerasan fisik terhadap warga binaan yang dilakukan oleh oknum petugas. Berdasarkan data dari LBH dan Komnas HAM, dari tahun 2021 hingga 2025 telah ditemukan sejumlah kasus kekerasan terhadap warga binaan yang dilakukan oleh oknum petugas. Berdasarkan kasus tersebut, dapat kita lihat terdapat sejumlah pelanggaran nilai berakhlak. Yang pertama adalah pelanggaran nilai harmonis karena mengabaikan martabat dan hak asasi manusia warga binaan. Yang kedua, nilai berorientasi pelayanan dan nilai loyal karena mencoreng kepercayaan publik terhadap instansi. Kemudian alternatif solusi yang dapat diterapkan yang pertama adalah nilai harmonis, di mana terdapat pelatihan konflik dan kesadaran HAM bagi sejumlah petugas. Yang kedua adalah kompeten, yaitu memberikan sertifikat kompetensi penjagaan yang mencakup standar penggunaan kekuatan. Yang ketiga adalah akuntabel dengan menginvestigasi independen setiap laporan kekerasan. Solusi yang keempat adalah nilai adaptif, di mana terdapat program kesehatan mental dan dukungan psikolog untuk para petugas. Pada kasus keempat, yaitu terjadinya penyelundupan ponsel oleh oknum petugas. Pada tahun 2023 sampai tahun 2025, terungkap kasus yaitu petugas menjual atau menyelundupkan telepon genggam ke dalam rutan atau lapas dengan imbalan uang. Ponsel tersebut digunakan oleh narapidana untuk mengendalikan jaringan kejahatan dari dalam penjara, termasuk kasus penipuan online dan perdagangan narkoba. Dalam kasus ini, nilai yang dilanggar yaitu nilai akuntabel dan loyal, yaitu pengkhianatan terhadap tugas negara, serta nilai kolaboratif, yaitu memperparah ekosistem kejahatan yang seharusnya diberantas.
Alternatif solusi yang diberikan yaitu dalam nilai adaptif yaitu instalasi signal jammer dan pemasangan scanner atau metal detector modern di seluruh pintu masuk. Untuk akuntabel yaitu pemeriksaan badan acak petugas termasuk atasan setiap hari tugas. Untuk kolaboratif yaitu kerjasama dengan provider telekomunikasi untuk diblokir sinyal di zona lapas. Dan untuk loyal yaitu internalisasi nilai integritas melalui apel rutin dan pengucapan fakta integritas. Berikut matriks pelanggaran dan nilai berakhlak. Pada kasus pertama, yaitu narkotika di lapas, nilai yang dilanggar meliputi akuntabel dan berorientasi pelayanan. Dampaknya terjadinya gangguan keamanan dan rehabilitasi. Solusi dari masalah tersebut yaitu dilakukannya razia, rotasi petugas maupun bersinergi dengan BNN. Kemudian pada kasus kedua terjadinya pungli atau korupsi, nilai yang dilanggar meliputi akuntabel, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Dampak yang terjadi yaitu terjadinya diskriminasi dan kerugian pada warga binaan. Solusinya yaitu melakukan digitalisasi layanan aduan digital. Ketiga, kekerasan fisik. Nilai yang dilanggar yaitu harmonis, loyal, berorientasi pelayanan. Dampaknya yaitu pelanggaran hak asasi manusia, distrust publik. Solusinya yaitu melakukan pelatihan deeskalasi dan body cam. Kasus yang keempat yaitu penyelundupan HP. Nilai yang dilanggar yaitu akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Dampak yang terjadi yaitu terjadinya kejahatan yang dikendalikan dari dalam. Solusinya yaitu melakukan jammer, scanner, dan fakta integritas. Penutup dan kesimpulan. Sebagai petugas kemasyarakatan, memegang peranan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan nilai berakhlak secara konsisten adalah kunci transformasi layanan pemasyarakatan yang bermartabat dan dipercayai publik. Yang pertama, integritas adalah fondasi. Tidak adanya kompromi terhadap korupsi, narkoba, dan kekerasan. Yang kedua, pelayanan yang berbasis hak asasi manusia. Jadi, setiap warga binaan tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati. Yang ketiga, kolaborasi dan adaptasi. Melalui sistem pengawasan modern dan sinergi lintas lembaga menjadi kunci. Yang keempat, budaya berakhlak. Melakukan internalisasi nilai dimulai dari dalam diri, bukan sekedar formalitas. ASN yang berakhlak adalah pelayan negara, bukan penguasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.